Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Al-mukarram para alim, para ulama, nafa'ana bi ulumihim. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Indonesia, seluruh fatayat Nahdlatul Ulama se-Indonesia, wabil khusus Forum Dakwah Fatayat Nahdlatul Ulama se-Indonesia, rahimani wa rahimakumullah. Patut kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita dapat belajar bersama dalam kajian rutin di bulan Ramadan, yakni sebagai kegiatan Forum Dakwah Fatayat Nahdlatul Ulama Lampung Timur. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap kita sanjung agungkan kepada beliau, baginda Rasul, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita mudah-mudahan diakui sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyal muslimin, seseorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang mereka inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sangat amat penting untuk kita seorang hamba mengetahui kemana sebenarnya hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah pada tujuan tersebut. Imam Ghazali berkata, tujuan hidup ini terbagi menjadi dua, terbagi menjadi dua. Jangan mudah sakit hati, itulah yang pertama. Sibuklah dalam ibadah, itulah yang kedua. Di dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Di dunia bahagia, akhirat pun bahagia. Akhirat pun bahagia. Akhirat pun bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asyal muslimin, tujuan hidup yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan kita,
Allah yang menghidupkan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga mengatakan bahwasanya tujuan menciptakan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, setiap kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, maka kita niatkan ibadah kepada Allah. Karena setiap kita melakukan hal baik, maka hal-hal baik pun akan datang ke kita. Ketika kita bekerja, kita niatkan ibadah, kita akan mendapatkan upah, kita akan mendapatkan gaji. Itu adalah bentuk hadiah yang diberikan Allah untuk kita. Kita makin bersyukur, maka rezeki itu akan terus bertambah. Kita melihat, kita niatkan ibadah. Kita mendengar, kita niatkan ibadah. Kita berbicara pun kita niatkan ibadah. Berhati-hati dalam sebuah kegiatan, aktivitas, pekerjaan, berbicara, ataupun yang lainnya. Akan menjadi sebuah bentuk kehati-hatian kita dalam menata diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja? Apakah manusia juga mengira mereka akan hidup sia-sia begitu saja, tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Manusia bukan sebagaimana hewan. Mereka hidup makan, mereka hidup untuk minum. Mereka juga bekerja. Mereka bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya. Kemudian mereka mati begitu saja? Tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semua. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Dan dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, Allah pun memberikan rambu-rambu. Allah juga memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rambu-rambu itu tidak untuk dilarang. Rambu-rambu itu untuk berhati-hatilah manusia ketika mereka hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatruk hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rezeki, namun Allah tidak membiarkan kita hidup sia-sia begitu saja di atas bumi ini. Maka patut kita syukuri segala bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita harus bersyukur karena Allah tidak memberikannya cuma-cuma. Seberapapun rizki, sebesar apapun rizki dan sekecil apapun rizki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Bal arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man atahu dakhalan nar. Barang siapa manusia mentaati rasulnya, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa menyelisihi rasulnya, memaksiati rasulnya, maka dia akan masuk neraka. Inilah ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Fordaf, Fatayat Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang kami muliakan. Suatu hal yang sangat prinsip, sangat urgent untuk kita mengetahui, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menelusuri jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.